Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesempatan sehingga kita masih sempat berkumpul di tempat yang penuh harapannya. Salawat menyertai salam tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabiullah Muhammad SAW. Perkenalkan, nama saya Rostianingsih. Terima kasih sebelumnya untuk kesempatan diberikan kepada saya. Insya Allah selama 10 menit ke depan saya akan menemani teman-teman dalam membawakan sebuah materi. Nah, sebelum masuk ke materi, saya ingin bertanya dulu, siapa di sini ketika ingin belajar selalu mengalami masalah? Ya, karena kebanyakan dari kita ketika dalam belajar itu mengalami masalah, baik itu nggak konsentrasi saat belajar, susah paham saat belajar, maupun susah menghafal saat belajar. Jadi, saya akan membawakan materi yang berjudul 3 masalah dalam belajar. Nah, masalah yang pertama yaitu nggak konsentrasi saat belajar. Terlalu banyak dari kita tuh ketika belajar langsung full konsentrasi. Ada yang merasa di sini bukan problem belajar? Ya, kenapa ini problem? Karena sebenarnya orang dewasa itu menurut pengertian rata-rata hanya bisa berkonsentrasi selama 20 menit rata-rata. Dan ada juga yang mungkin bisa lebih berkonsentrasi selama 30 menit, 40 menit. Dan mungkin ada juga yang cuma bisa berkonsentrasi itu selama 5 menit atau 10 menit. Terus sudah gak ngerti apa-apa, baca buku tuh cuma masuk mata doang, gak masuk ke otak gitu kan. Nah, teman-teman, solusinya apa sebenarnya untuk mengatasi hal ini? Nah, teman-teman, di sini ada yang namanya Pomodoro Technique. Pencetusnya tuh bernama Francesco Cirillo. Nah, intinya gini, karena kita udah tahu konsentrasi kita terbatas, jadi pertama-tama kita harus punya yang namanya komitmen untuk menjalankan teknik Pomodoro ini. Pertama-tama kita harus memikirkan gangguan-gangguan yang ada selama kita belajar. Terus setelah itu kita pasang timer. Nah, timernya berapa? Timernya 25 menit. Nah, kenapa 25 menit? Karena kan kita tadi udah tahu nih, rata-rata orang itu cuma bisa berkonsentrasi selama 20 menit. Jadi kita coba beyond our limit, dari yang rata-rata 20 menit, kita cobalah 25 menit fokus. Dan ini harus komitmen ya teman-teman. Jadi setelah 25 menit itu kita istirahat dulu lah, break dulu selama 5 menit atau 10 menit atau 15 menit. Mungkin kalau kita baru awal menggunakan teknik ini, kita mungkin cuma bisa berkonsentrasi selama 25 menit. Habis itu istirahat selama 5 menit atau 10 menit atau 15 menit. Tapi habis itu semakin kita melakukan teknik ini, melakukan teknik Pomodoro ini, nah belajar tuh lama-kelamaan susah mulainya. Tapi kalau udah mulai gak bisa berhenti karena seru. Tapi perlu teman-teman sekalian ingat bahwa dalam belajar itu penting untuk punya break. Karena kenapa? Karena di situ otak kita masih jalan untuk yang namanya diffuse thinking mode. Nah, diffuse thinking mode ini apa? Jadi, setelah kita aktif belajar secara aktif, otomatis ini akan memasukkan sirkuit-sirkuit baru di neuron di otak kita. Ketika kita melepas konsentrasi kita dari situ, otomatis ini mulai merekam strukturnya dan mulai memperkuat sirkuit-sirkuit ini. Analoginya sama kalau kayak kita lagi olahraga ya. Contohnya tuh nge-gym. Pasti tuh kita kayak lagi angkat beban. Nah, habis itu ya kita lepasin dulu, dibiarin istirahat dulu. Nah, setelah istirahat, besoknya kita nge-gym lagi. Nah, di otak kita tuh juga sebenarnya sama. Konsentrasi ini sebenarnya bisa kita untuk latih. Dan salah satu metodenya yaitu dengan cara teknik Pomodoro ini. Oke, kalau misalnya udah kayak gitu, harusnya stop ya masalah konsentrasi belajar. Harusnya lama-kelamaan tuh kita udah bisa
fokus dalam belajar, tapi masih ada masalah lagi. Nah, udah konsentrasi belajar, tapi masih aja susah paham. Nah, masalah yang kedua yaitu susah paham saat belajar. Terus solusinya apa? Nah, teman-teman, di sini ada yang namanya Piman Teknik. Teacher Piman merupakan pencetus Piman Teknik ini. Metodenya itu sebenarnya kalau kita udah tahu caranya, itu kelihatan simpel dan mungkin kita sering melakukannya. Intinya adalah kita belajar materi apa yang perlu kita pelajari seperti biasa. Tapi setelah itu kita coba ngejelasin gitu ke orang lain materinya. Makanya banyak orang-orang pintar tuh ketika dalam satu kelompok belajar, yang pintar tuh sebenarnya yang banyak ngejelasin gitu. Karena dengan ngejelasin dia malah lebih ngerti. Nah, kita perlu ngecek setelah kita paham, orang lain kita jelasin paham nggak sih? Karena ketika kita benar-benar udah ngerti dengan materi yang kita pelajari, maka ini pasti lebih mudah untuk membuat orang lain ngerti dengan penjelasan kita. Sebagaimana dikatakan oleh Albert Einstein bahwa jika kita belum bisa menjelaskan apa yang kita pelajari dengan bahasa yang mudah, artinya kita belum paham dengan materi yang kita pelajari gitu. Artinya gini, kalau kita belum bisa menjelaskan ke anak kecil, ya artinya kita belum paham. Tapi gimana kalau kita udah paham terus lupa gitu? Nah, masalah yang ketiga yaitu susah menghafal saat belajar. Nah, ada beberapa hal yang memang perlu kita hafalin. Ya, ini merupakan problem nomor 3. Ya, ini emang karena udah tuntutan zaman. Bayangin sama Yunani. Kira-kira ada nggak sih Google? Nggak ada kan? Bahkan dulu buku itu nggak ada. Karena buku nggak ada, jadi orang-orang tuh nyimpen informasinya di mana? Nah, dia tuh nyimpen di kepalanya. Karena nggak ada alat lain di dalam peradaban manusia saat itu yang bisa memindahkan isi pemikiran manusia ke sesuatu, sehingga manusia tidak perlu mengingatnya. Waktu itu, waktu sama Yunani, orang-orang tuh benar-benar diingat yang ada di kepalanya. Nah, kita nih kayak, wah pusing nih, bisa di Word, bisa di flash disk. Nah, ini merupakan tambahan RAM, tambahan hard disk di kepala kita. Nah, dulu tuh nggak ada. Karena dulu nggak ada, jadi orang-orang tuh membuat teknik-teknik atau metode-metode untuk menghafal. Nah, metode yang pertama yaitu metode Loci. Metode ini sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Sebenarnya metode ini bisa untuk kita praktikkan. Salah satunya dengan cara mencari keterkaitan antara apa yang kita alami dengan pengetahuan yang baru. Nah, karena dengan itu kita bakalan gampang ngapalinnya. Misalnya Kaito Hayashida merupakan seorang pemain sepak bola yang berasal dari Jepang. Dia tuh lahir tahun 2001. Nah, karena saya lahir tahun 2001, jadi saya tuh gampang ingatnya itu. Karena ada sesuatu yang bisa dicantolin ke pengetahuan kita sebelumnya. Nah, ketika kita ingin belajar sesuatu, terus kita pengen hafal, nah kita harus sambungin sesuatu itu dengan yang kita tahu. Kita harus kaitin gitu. Nah, metode yang kedua yaitu mind mapping. Sebenarnya mind mapping ini tuh kayak merapikan isi pikiran kita gitu supaya lebih terorganisir. Dimulai dulu dari topik yang ada, terus setelah itu perjalanannya topiknya apa-apa saja gitu. Nah, mulai dari situ kita rapikan. Dan yang paling penting dari mind mapping ini bukan hasil mind mappingnya, akan tetapi proses kita membuat mind mapping ini secara aktif. Karena sebenarnya di situ pikiran kita sedang ditata. Cuman intinya masalah belajar itu bisa untuk kita atasi dengan menggunakan metode-metode yang tadi. Nah, yang pertama yaitu ketika kita nggak konsentrasi saat belajar, nah kita bisa menggunakan metode Pomodoro. Dan yang kedua, ketika kita susah paham saat belajar, nah kita bisa menggunakan metode Piman. Dan yang ketiga,
ketika kita susah menghafal saat belajar, kita bisa menggunakan metodologi atau metode mind mapping. Nah, intinya gini, belajar tuh selalu jadi beban, selalu jadi sulit kalau kita nggak tahu caranya, kalau kita nggak punya tekniknya gitu. Tapi kalau kita udah ketemu teknik yang benar, nah mungkin belajar tuh bakal semakin seru gitu. Ya, mungkin sekian dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.